Nakama, buat kalian yang ingin ke Tanah Suci Kumamoto, silakan langsung aja hubungi nomor yang tertera di poster ini. Ya, terbatas ini batch kedua karena batch pertama sudah sold out. Langsung aja hubungi dengan harga 23 juta saja. Kalian bisa menikmati Jepang Kumamoto selama kurang lebih 1 minggu. Nakama, sekarang kalian bisa dukung kami di podcast Sanigo dengan cara scan QR Code Saweria di samping ini. Berapapun bentuk dukungan kalian, berapapun saweran kalian akan kami apresiasi. Karena itu adalah bentuk nyata dukungan kalian agar kapal Thousand Sunny terus berlayar sampai Laftel. Nakama, selamat datang di ruang bedah teori. Ini adalah ruang di mana kita mendiskusikan, mendengarkan, menelaah, menganalisis, dan mendengarkan banyak sekali teori-teori dan hipotesis yang keren-keren dari Nakama ya. Tentu saja hanya di podcast paling One Piece. Apa ya kalau bukan? Sanigo. Dan hari ini spesial chill kedatangan Aldi. Thank you. Atau dikenal sebagai Glip of D. Glip Glip of of D. D. Glip itu apa sih? Dari Poneglyph sebenarnya. Oh iya, Poneglyph. Poneglyph. Gua kira glip. Oh iya, Poneglyph ya. Poneglyph. Aldi adalah nakama yang sudah nyawer di Sanigo setengah juta. Oh. Mantap, mantuliti. Karena gua kemarin kan bilang ke Cancel juga. Jadi kalau di podcast Sancur, begitu juga gimmicknya. Oh, oke. Kalau nyawer cepet, Iya. dibacain komennya, 2,5 dia telepon, Iya. gope, diundang ke podcastnya. Terus gua Podcast hancur tuh. pakai gimmicknya lucu kali ya. Jadi Kang Yika sama Patra dan Bias, saya pakai gimmicknya. Dan beliau sudah hadir. Tapi ada juga yang nyawer gope tapi nggak mau datang. Oke. Karena nego sawer ya lah. Anjay, tuah, gokil. Gila, terima kasih buat nakama juga yang ingin nyawer dan pengen komennya dibacain, teori dibacain atau pengen datang ke sini bisa silakan sawer aja gitu. Dan ini Ali sudah hadir dari Bekasi. Dari Bekasi. Di mana Bekasinya? Di Bekasi Utara. Bekasi Utara. Gue dulu Bekasi juga. Oh, Bekasi. Gue Bekasi Barat, Bekasi Barat. Harapan Baru. Lu dari kecil? Iya, dari Berarti lu ngalamin banjir 2004, 2007? kebetulan nggak kena di perumahannya. Masa sih? Wah, orang kaya dia. Anjir, Orang kaya dia. itu 2007, 2004. Hampir semuanya kena. Gila lu itu Iya, banjir. Hampir semuanya kena. Rumah gue tenggelam anjir. Oke. Lu gak kena? Iya, nggak kena. Wah gokil. Serius? Iya. Wah gila, gue gila sih, gue pengen ngungsi itu. Bangsawan dia. Bangsawan, dia Komplek di ini, biasa. di red line. Di Red Line, Celestial Sedangkan Dragon. gue ya dia. ditenggelamkan oleh IMU. Lu nggak di ini kan? Lu nggak di Great Terminal kan? Hampir sih. Enggak, red terminal kan ini, Bantar Gebang. Oh, Bantar Gebang. Tapi iya loh, itu tahun itu Cil, Parah sih itu. itu banjir, gue masih SD. Iya. Kita seumuran gak sih? Lu tahun berapa? 91. Oh iya seumuran lah, seumuran lah ya. Iya SD itu. Masih SD, banjirnya gila banget. Gue ingat pulang sekolah udah, jadi sekolah gue nanjak. Iya. Jadi pas gue turun, itu air udah di Oke. tanjakan. Tapi gue karena masih kecil, gue happy. Ih, banjir-banjiran. Berenang. Iya. Belum tahu. Gue inget banget, nakama. Sehari sebelum banjir, tetangga gue beli kapal-kapalan Iya. gede. Gue langsung berharap, semoga banjir gede Oke, dah. supaya Biar bisa main ini. berlayar ya. Oke. Dikabulin. Anjir, Jadi serem itu banget. semua gara-gara gue. Serem banget. Doa. Jelek banget doanya ya. Bukan gara-gara orang lain, ini semua kesalahan saya. Tapi gila loh, itu masuk berita. Iya. Tuh. Gue ngungsi di rumah teman gue yang tingkat. Tenggelamnya gila banget. Oke. Bahkan bokap gue, saking magernya anjirnya. Oke. Dia tidur kan? Tidur. Banjir pak, banjir, ngungsi. Ya, ntar. Dia tidur, dia kan tidur, Iya. tidur di ruang tamu kan habis nonton bola kan. Sama emak gue, bodo amat bang, daripada ngungsi semua. Dia tidur aja. Itu air udah masuk. Sampai air kena jarinya dia, baru, banjir. Baru panik ya. Orang udah sepi, gak ada siapa-siapa, mampus. Ngevakuasinya terakhir ya. Wah gila sih, itu gila banget loh. Oke. Itu, gue jadi inget pas One Piece bilang tenggelamkan dunia ini. Lu PTSD kan itu. Karena emang kebanjiran gila sih. Trauma. Kebanjiran anak-anak sama kebanjiran dewasa beda rasanya. Iya. Benar. Gue kebanjiran dewasa tuh pas tahun 2020. 2020, 2021. Yang ini bukan momen yang tahun baru itu. Iya. Itu kan. Gue tinggal di Bulak Kapal waktu sendiri ya. Oke.
Dan itu gue trauma banget kayak anjing komik gue habis, mainan gue habis. Kondisinya gue udah dewasa, jadi gue udah mengerti kayak anjir lah. Susahnya banjir. Gue nggak bisa tidur karena kan rumah gue di satu lantai. Oke, benar. Gue tidur di pos. Wah, gila. Lu nggak ngalamin itu? Nggak ngalamin. Tenri Bito. Tenri Bito dia. Framing ini. Framing. Gila. Tinggal di Bekasi dari kecil sampai sekarang ya. Iya, sampai sekarang. Sama orang tua berarti. Iya. Sama orang tua dan Asli Bekasi. ternyata dia penonton stand up juga. Stand up, oke. Pride of Bekasi nonton. Ternyata Bekasi nonton, itu legend loh. Mantap. Gue mengklaim diri gue sendiri nggak apa. Karena kita seumuran juga, jadinya relate tuh. Itu Pride of Momen-momennya. Bekasi adalah tour stand up komunitas pertama di Indonesia. Gua, Ajis 2000, Bintang BT sama Awe. Itu ke Gila, 10 kota. semuanya udah jadi nama besar loh sekarang. Ke 10 kota. Iya. Dan itu pertama kali gue naik pesawat gara-gara stand up ke Padang. Mantap. Gila. Oke. Terus naik pesawat pertama ke Padang. Oke. Setelahnya, Langsung jauh banget ya. iya Langsung setelahnya ke Padang, jauh banget. paling jauh ke Jepang kayak. Wih, mantap. Alhamdulillah, Peningkatan. ya, peningkatan. Catatan. Aldi kalau di episode kemarin ngomong ngikutin One Piece dari SD juga. Iya, benar. 2000-an mah. SMP kali. Kalau 91. 2003 kan? 2003 kan baru lulus. Gue sama dia sangkatan. 2002 SMP gua. Iya, lu lebih tua setahun. Oh iya maksud gua, oh iya sih. Iya, lu SMP, kita SD. Oh iya. Jadi duluan yang lebih tua gitu. Iya. Oh, Iya, gue iya. kadang bingung nih. Loh, kok lu SMA? Ini kan SMP. Oh iya, yang lebih tua Beda itu. satu. Iya, beda tingkatan setahun. itu. Beda satu. Beda Setahun. setahun. Satu. Beda setahun ya, tapi Iya. menarik ya. Jadi Menarik. memang besarnya sama, tapi menariknya kalau udah nonton yang beda chapter, Aldi tahunya One Piece doang. Tapi gue penasaran selain One Piece, lu ngikutin apa sih? Hampir semua sih Naruto, Bleach juga. Akhirnya Naruto ngikutin. Ngikutin. Sampai tamat. Sampai tamat juga. Oke. Soalnya gue sebut homunculus dia baca. Oh iya, ternyata Itu baca nggak- banyak. Homunculus. Episode lalu kan gue sebutkan Iya. homunculus tuh. Iya. Gak semua orang bisa baca itu. Itu mantap sih. Karena komiknya ngeri. Sangat dewasa. Sangat dewasa. Dewasa ya. Sangat dewasa. Apa deh? Seinen berarti? Seinen horror. Iya. Oke. Psychological. Apalagi yang lu baca yang gak ngepop lah. Yang gak ngepop, Jengkrang Family. Apa itu? Gue gak baca. Oh, itu Dia slice of life. enggak post apokaliptik. Oke. Jadi setelah post-apocalyptic. dunia kiamat, terus ada peradaban baru. Peradaban barunya tuh chaos gitu. Semuanya pada preman-preman lawan zombie jadi. Oke, preman versus Itu zombie. Jengkrang Family. Belum baca gue. Oh gitu. Mungkin nama Jepangnya apa? Gak tahu. Nggak tahu lagi. Gue kadang gak tahu sama nama Jepang sama nama Indonesia. Iya. Soalnya bintang teman pernah ngomong kan, Bang Demon Slayer apa sih? Iya. Oh, Kimetsu. Gue gak tahu lagi kenapa gue bilang kan. Mhm. Iya, soalnya dia katanya ngalahin One Piece animenya. Hah, anjing serius gue bilang. Gue gak tahu dah. Apa Demon Slayer gue? Iya. Terus gue cek. Iya. Lah ini mah Kimetsu no Yaiba. Gue udah baca. Bener. Karena memang beberapa judul diterjemahkan ya. Nah, Attack on Titan kan Shingeki no Kyojin. Iya, betul. Selain itu apa lagi? Kebanyakan mainstream sih, Shingeki, Oke. Kyojin, terus ada yang dari One Punch Man. Oh, oke. Versus Versus. yang paling baru. Versus, iya. Itu oke banget versus. Oke banget itu mah. Dewa. Isekai terbaik kayaknya. Gue selalu bilang kalau dia Versus. konsisten seminggu sekali, Oh itu One Piece oke bisa banget. kalah. Iya. Oke. Saking epicnya itu. Epic itu Epic ya. banget Gila. ya. Konsisten ceritanya bagus mulu. Gokil. Hebat banget ya, konsisten bagus. Mungkin One Piece bukan kalah, setara lah sama One Piece. Setara. Oke. Mohon maaf One Piece. Satu lagi ini Apa? baca nggak? Red Living on the Edge. Red. Coba baca. Red Living on the Edge. Soal Apa itu? Soal Indian, Heeh. pembentukan negara Indian Amerika. American. Iya. Oke. Jadi pendirian negara Amerika Serikat dari sisinya Indian, tapi dari POV-nya dari si yang terjajah. iya itu Oke. seru ada. Oh, iya. Gue belum baca, tapi gue pengen baca. Ini Oke. recommended banget. Ini yang ditawarin Cia. Oh, Si Nicholas yang gue baca. Baca ini. juga Oh, Bang Cia. gitu. Iya, dia ada komik ini Indonesia ada kan? Ada. Apa berarti timeline-nya Columbus datang? Bukan. Apa? Iya lah. Jangan spoiler. Oke. Spoiler. Tapi premis aja premis. Gue pengen beli jadi komiknya. POV-nya pembentukan negara Amerika dari sisi Indian. Oh, karena selama Itu. ini kita tahunya kan Columbus. Oke, menarik. Itu oke banget. Dari sisi Recommended. korban ya. Oke. Nah, Aldi ini kontennya selalu mengulas pembahasan tentang One Piece. Iya. Tentang One Piece. Kebanyakan foreshadow. Foreshadowing. Bahkan yang paling populer apa dari semua konten lu yang paling banyak ditonton apa? Yang paling banyak sebenarnya lokasinya
One Piece atau lokasi Raftel. Oke. Apa tuh? Itu Ngomongnya apa? paling banyak. Kalau gue bilangnya Bagi itu pernah spill lokasinya Raftel atau One Piece. Oke, di mana? Waktu itu si Bagi waktu di arc-nya ketemu sama Bagi pertama kali di mana tuh? Yang ada Orange cucu. Town. Iya. Orange Town. Di Orange Town Bagi ngomong kalau Bagi itu lagi flashback. Iya. Di flashbacknya dia bilang kalau di dunia ini tuh ada banyak harta di dasar laut, Iya. Ya. ya kan? Nah, gue pakai premis itu bahwa di dunia One Piece itu semua banyak harta yang berharga di dalam laut. Oke. Nah, apalagi ini berhubungan sama broadcastnya Vegapunk Vegapunk, di mana? yang dunia Ya, tenggelam. Betul. Dunia tenggelam, terus karena dunia tenggelam itu si lagi broadcast itu didengar sama Helmepo. Helmepo tuh ada Dikasih panel ya? kecil. Oke. Helmepo itu ngomong, kan itu lagi di broadcast, Iya. dunia tenggelam. Iya. Terus Helmepo bilang, jangan-jangan One Piece ada di titik-titik. Oke. Oh, ada adegan itu ya? Ada. Jadi di situ terus ditambah lagi video 600 juta kopinya Oda naro Iya. Di bawah laut. Ah. Tuh. di bawah laut. Jadi gue nyambunginnya itu pertama kalinya bahwa lokasinya One Piece itu di bawah air. Iya. Paling pertama di foreshadow dari Bagi. Dari Bagi. Itu yang paling- Banyak harta di bawah laut. Betul. Oke. Walaupun waktu itu dia nggak merujuk ke One Piece Iya. ya. Mm-mm. Itu sih yang paling banyak ditonton. Cuma Oke. kalau menurut gue pribadi, Iya. teori yang paling gue suka dari gue sendiri, Apa tuh? kalau Joy Boy itu penyebabnya dari Void Century. Wow. Oke. Menarik. Joy Boy penyebabnya, kan kebanyakan kita taunya Void Century penyebabnya adalah pemerintah dunia yang Benar licik. sih antagonis lah ya. Antagonisnya adalah pemerintah gitu. Ah. Gimana kalau Joy Boy itu adalah penyebab lain dari Void Century? Oke. Selama ini kita tahu bahwa digambarin Joy Boy itu mirip sama Luffy, Iya. Ya. ya kan? Berarti kita bisa narik juga dong kalau Luffy sama kalau Joy Boy mirip Luffy, Luffy mirip Joy Boy, berarti sifatnya Joy Boy mirip Luffy dong. Iya. Nah, Kurang kan? lebih. Kurang lebih. Kita tahu selama ini Luffy itu malas denger cerita, Males. malas mencatat apapun, Betul. Egois. egois sekali, impulsif. Spontan. Dia kadang bisa ninggalin orang lagi cerita, Iya. dia bisa tidur pas lagi diceritain. Dia gak peduli cerita orang, Nggak peduli. dia hanya peduli dengan intuisinya. Betul. Dia nggak ngaruh apa-apa lah itu Iya, cerita masa betul. lalu. Yang menariknya Oda di volume 1 tahun 97 Iya. di author's note-nya atau catatannya Iya. itu dia pernah bilang bajak laut yang gue suka itu kebanyakan terlalu senang berpetualang. Iya. Terlalu senang berpetualang sampai-sampai dia lupa pentingnya catatan sejarah untuk generasi mendatang. Oke. Jadi saking senangnya berpetualang, mereka malah lupa untuk penting nih ninggalin catatan tentang Iya. histori mereka. Seperti yang dilakukan oleh Norland dan Odin. Betul. Betul. Jadi di situ si Oda bilang kalau bajak laut di masa lalu Iya. jarang banget nulis itu. Nah, gimana kalau yang dimaksud dari situ adalah Joy Boy. Dimaksud Boy. dari si Oda saat itu adalah Joy Boy. Saking senangnya berpetualangan sebagai bajak laut pertama. Secara implisit berarti Iya, ya. bajak laut pertama, dia saking senangnya berpetualang, Iya. dia itu lupa nulis catatan atau dia bahkan nggak kepikiran buat Iya. nulis catatan. Tapi seperti yang Vegapunk bilang, kalau Void Century erat kaitannya sama kekalahan Joy Boy. Waktu itu kan dia pernah ngomong tuh ada Iya, panelnya. betul. Void Century erat kaitannya sama kekalahan Joy Boy. Iya. Berarti gimana kalau di saat-saat akhirnya Joy Boy itu sadar akan kesalahannya, dia Oke. ngelihat selama ini kok pemerintah seneng banget ya ngapus-ngapus sejarah, seneng banget Ubah-ubah ya? mengubah-ubah sejarah. Akhirnya dia dibantu sama klan Kozuki Oke. dan didukung juga sama Nefertari Delili. Oke. Dia ngebentuk sebuah dokumen karena si Nekomamushi itu bilang poneglyph itu adalah dokumen tertulis Dokumen, di batu yang nggak bisa dihancurkan atau nggak bisa diubah. Kayak spesifiknya nyari materialnya yang nggak bisa Nggak bisa diganggu-gugat diubah. ya, yang nggak bisa Betul. diganggu-gugat. Jadi gimana kalau poneglyph itu adalah catatan untuk
masa depan yang dimaksud dari Oda di tahun 97 itu. Jadi kesalahannya Joy Boy itu bikin Void Century adalah ketika dia lalai untuk membuat catatan itu sampai akhirnya dia berubah dan akhirnya titik perlawanan dan penyesalannya dia bikin Poneglyph. Itu sih. Ini agak relate. Ini di dunia nyata ya. Kalian udah pernah dengeran ini atau belum? Gue juga lupa di negara mana. Kalau nggak salah di Georgia ya, di Eropa. Ada batu berbentuk mirip Poneglyph juga gitu. Itu dibuat sama seseorang, gue lupa juga pembuatnya siapa, tapi itu dibuat untuk catatan dokumen post apokaliptik. Suatu saat kalau terjadi kiamat atau peradaban hancur, kita bisa itu kompas kita lah gitu loh. Yang perlu kita tahu ini cara bercocok tanam seperti ini, cara membangun peradaban seperti ini. Cuma kalau nggak salah kemarin hancur juga karena gempa bumi ya, atau karena apa gitu. Penting sih catatan. Penting ya catatan ya. Nah tapi gue masih penasaran, kan lu bilang Joy Boy adalah penyebab Void Century. Gara-gara terus nyambung ke Outer Knot-nya Oda. Yang Joy Boy tidak mencatat. Nah penyebabnya itu apa maksudnya? Kelalaiannya dia nggak ngecatat dari awal gitu loh. Perjalanannya dia. Nggak ada jurnalnya. Jadi kalau menurutku jurnal perjalanan bajak laut itu harusnya penting banget gitu. Iya benar, setuju. Tapi untuk mempengaruhi dunianya apa? Jadi maksud gua, iya kan kenapa dia gagal nyatet jadi penyebab? Iya kan itunya dunia kan, itunya kan sedunia. Betul. Maksud gua penyebab ini abad kekosongan. Iya. Iya kan Void Century abad kekosongan. Iya maksud gua penyebab terjadinya tidak ada yang tahu itu gitu maksudnya. Betul. Jadi iya. Dia penyebab perangnya. Perangnya apa namanya musibahnya itu ya. Musibahnya gua pikir. Karena catatannya kan udah pada hilang. Catatannya ya. Iya. Karena Joy Boy yang malas nyatet. Tadi gue pikir dari awal pas ngomong gitu penyebab sama gue nangkapnya penyebab malapetaka itu ya. Benar. Penyebab perangnya. Berarti ini dia yang bikin jejaknya tuh nggak kedetek ya, nggak ada track recordnya gitu jadi hilang. ya. Akhirnya dibikin Poneglyph. Menarik sekali ya. Kayaknya menurut gue kalau kan kita kan ini bedah teori, bukan gue akan membedah teori yang dilontarkan oleh Aldi. Apa yang menarik sih, tapi kayaknya memang nggak semua bajak laut tuh nyatet sih. Menurut gue ya, karena ada Ace yang akhirnya ketemu dengan siapa namanya? Dois ya. Akhirnya dia jadi pencatat. Norland pun kebetulan kapten yang mencatat. Oden pun bahkan kalau nggak ada Oden nggak ada tuh catatan-catatan. Betul. Bahkan si Roger nggak nyatet juga kan? Betul. Kalau gue di sorry. Kalau si Bellamy ada tuh nyatet-nyatet tuh. Iya, ada. Navigator biasanya kayak gitu ya. Teori pendukung gue buat yang itu karena kan kita tahu waktu itu One Piece kelarnya 5 tahun gitu kan. Jadi di chapter awal mungkin jadi clue untuk banyak clue-nya ke depannya. Sebelum dikembangkan Waktu di Barati kita suka ke skip kalau Dawn Creek waktu itu tujuannya itu selain Baratinya waktu itu dia minta catatan pelayarannya Zeff. Betul. Jadi dari awal catatan pelayaran ini udah diincer sama orang yang armada terbesar waktu itu kan katanya. Setuju gue. Benar. Makanya gue juga setuju kalau catatan itu penting. Iya, makanya waktu gue juga kalau gue nggak sih, apalagi gue suka banget Arabasta ya. Bener. Waktu itu banyak orang yang bilang, "Oh ya, Mato bakal jadi ini nih log jurnal gitu kan, bakal jadi yang nulis jurnal ini nih." Karena di Straw Hat belum ada. Salah, mereka lupa di Arabasta itu setiap Nami Vivi jelasin peta, Nami langsung lanjutin. Oh iya, kalau di sini dari sini nih ke sini nih kita jalannya. Nah, di situ ada bukunya Nami, itu tulisannya log. Jadi selama ini navigator nulis log. Emang benar navigator. Bahkan dari awal Nami juga dari kecil udah menggambar peta. Nyatet banget makanya Arlong pengen dia. Karena Nami bisa menggambar peta. Dia punya banyak catatan ya. Benar. Selain menggambar peta. Dan kamu juga harus ingat waktu lagi mencuri dengar di Water Seven. Kan namanya nyatat benar. Dia punya segala macam catatan. Betul. Dengar gitu. Betul. Penulis log dia benar. Dia penulis log. Dia tahu kaptennya tuh males nyatet. Jadi dia menyerahkan semua ke Nami. Nah, bahkan dia nggak nyerahin sih. Nah, itu yang di Arabasta itu pakainya kanji doang, makanya banyak yang nggak tahu. Itu tulisannya logbook kalau diartiin. Logbook. Makanya orang pakai kanji. Kayaknya yang tugasnya nyatet di Joy Boy adalah klan Kozuki. Apakah Toki? Bisa jadi. Karena dia yang bisa baca Poneglyph. Betul. Dan kayaknya memang harus pakai Poneglyph. Harus pakai Poneglyph. Karena menurut gua
Joy Boy mungkin nggak sepintar itu ya. Betul. Sepakat gue. Kayaknya menarik kalau Joy Boy memang kayak Luffy banget. Betul. 11-12 gitu Tidak ya. sepintar itu untuk membuat sandi-sandi sehingga rahasianya nggak kebongkar. Iya. Harus ada otaknya siapa nih? Oke. Entah Lily atau siapa. Lily, heeh. Kayak inilah simbol X-nya. Simbol, benar. Meskipun tanpa diduga itu ide dari Zoro ya. sih. Iya lagi, Emang, dia yang ngusulin. Sebenarnya dia nggak bego banget sih menurut gue. Zoro cuma Ada instingnya dia, ada insting. insting. Ada insting lah. Tapi menarik ketika ini kenyataannya separah ini nih sebenarnya. Betul. Tapi gue takut kalau misalkan kita sebarkan secara harafiah Iya. bisa habis. Diubah atau enggak? Cara terang-terangan gitu ya. Iya, makanya dibikinlah Poneglyph. Karena Oke. Dan sejarah ini hanya bisa dibaca orang-orang tertentu Betul. untuk menyuarakan kebenaran. Betul. Biar orang pemerintah pas ngeliat, "Nih, batu apaan nih?" Iya, benar. Nggak semuanya bisa baca. Sama gue kalau nggak salah mungkin Yuderon apa Arthur ya, gue lupa deh. Pernah kita bahas di Romance Dawn ya? Apa gue sama Pandamen lupa gue. Tentang lirik Sake Bings. Oh, oke. Itu lirik yang isinya sebenarnya pesan juga. Iya. Pesan rahasia Iya. dari pendahulunya untuk ke masa Ke depan. depan. Benar-benar. Dalam bentuk lirik ya. Iya, karena liriknya dalam bahasa Indonesia itu menarik loh. Gue lupa. Temen gue pernah nerjemahin. Iya. Terus pernah gue bahas. Dan itu hasilnya menarik sih tentang Petunjuk juga, petunjuk jangan-jangan. juga ada Petunjuk juga ya. burungnya Kozuki juga ada di situ. Iya, benar. Jadi mungkin Nakama ntar mungkin Baca ulang kayaknya nih. next Blade Theory kita bahas itu Iya, kali ya. kita bahas Tapi Sake seru Bings sih. ya. Tapi menarik sih, menarik kalau Luffy memang dan Joy Boy sama. Mirip ya. Sama-sama males. Tapi ketika dia memutuskan untuk bikin Poneglyph kayaknya idenya bukan dari dia deh. Oke. Betul. Idenya dari Lily. Lily Menurut mungkin. gue ya. Iya. Karena kan gue nggak tahu siapa aja. Iya, kita nggak tahu, benar. Cuma kita kayak udah kelihatan tuh ya, Lily sering diungkap, Iya. sering dibahas. Terus si Zunesha ya, terus si Emmet, terus segala macam. Kayaknya ada nih gengnya nih. Sejauh ini dulunya. kayaknya memang krunya Joy Boy sejauh ini ya. Ini perkiraan. Mungkin Lily. Zunesha, Emmet, Emmet, Lily, Lily. Toki. Toki. Oke. Iya, masih mungkin. Siapa lagi ya? Siapa lagi? Berapa ada? Oke. Oh, God of War nggak ya? Nggak masuk ya? God of Berantem War sama kayaknya nikah. Berantem sama nikah. Siapa lagi ya? Mitologinya Belum ada lagi nikah ya? dia. Belum ada lagi Joy Boy, Baru era itu Joy Boy kayaknya itu. mungkin Gila ya. Mungkin akan ada keturunan-keturunan dari mana gitu. Iya. Nah, kalau ini masih diperdebatkan karena waktu itu katanya ternyata itu editor note tentang Ryuma 400 tahun. Oke. Timeline Ryuma itu 400 tahun atau 800 tahun yang lalu Oke. gitu. Jadi banyak yang bilang kan Joy Boy sama Ryuma beda. Beda. Iya, beda. Beda ini. Tapi katanya terbantahkan lagi itu ternyata konfirmasinya dari editor. Dari editor, bukan dari Oda. Oh, jadi jadi sampai belum sekarang resmi belum gitu. ketahuan. Jadi nggak resmi juga nih. Ryuma juga Belum bisa temennya Joy Boy. dikonfirmasi. Apa Ryuma tetap 400 tahun? Oh. Resmi. Oke. Gitu. Kalau Rima jadi anggotanya menarik sih. Iya. Tapi Zoro. kan udah dibilang Oda kan. Ryuma yang itu dengan Ryuma yang monster sama. Oke. Betul. Timeline kan beda tuh. Terkonfirmasi ya. Timeline yang Ryuma monster kan pedesaan. Pedesaan. Betul. Sedangkan kita tahu di masanya Joy Boy Iya. teknologi tinggi. Iya. Kayaknya enggak sih. Teknologinya maju ya. Itu desa. Harusnya enggak ya, kalau konsisten enggak ya. Benar. Betul. Menarik. Gue penasaran sih bagaimana siapa mencetuskan idenya. Kita akan menantikan bagaimana flashback Joy Boy itu semua akan Kayak gimana? Sangat kita tunggu ya. Yang kita tahu cuma Lily bantu buat nyebarin Poneglyph Iya. doang. Iya. Kayak yang nyebarin juga si Ors tuh. Force. Island Puller ya Island namanya Puller. ya. Ada lagi gak? Ada lagi, ini agak Satu jauh. lagi deh. Iya. Agak jauh cuma lumayan Aman. banyak view-nya. Boleh. Waktu itu chapter 2 Iya. itu adalah pertama kalinya kita di foreshadow adanya Imu. Imu. Jadi paling pertama premisnya itu Zebek waktu di God Valley. Oke. Zebek waktu di God Valley ngelihat Imu, nyebut kalau kalian tanya itu apa, itu adalah dunia. Dunia. Sementara di chapter 2, si Hobie pernah ngomong, siapa yang bisa jadi Raja Bajak Laut Iya. adalah dia yang membuat dunia berlutut. Oke. Sementara waktu di Egghead kita ngelihat setelah ngerasain hakinya Joy Boy, yang itu adalah bajak laut pertama di dunia. Dia berlutut. Iya, dia kan berlutut kan. Terus berarti Oh, oke. yang bikin dunia berlutut Raja adalah Bajak Raja Bajak Laut. Menarik. Iya, Ditambah lagi si Gold Roger sama si Rohige Iya. sama-sama ngomong waktu Roger ngomong ke Rayleigh Iya. pertama kali, ayo kita jungkir balikan dunia. Iya. Benar.
waktu Shirohige di Marineford pernah ngomong kalau bakal ada orang yang ngemban sejarah ratusan tahun lamanya, dia akan menjungkir balikan dunia. Betul. Sementara kita tahu Imu yang dalam premis ini adalah dunia. Iya, Jurusnya adalah jungkir balikin orang. betul. Domi reversi. Jangan-jangan nanti tujuan akhirnya si Joy Boy sama si Shirohige itu adalah jungkir balikin Imu jadi baik lagi. Oh, oke. menarik. Oke, ini Itu lebih ke yang lumayan. personal Imu ya jadinya ya. Kalau ini gue pernah dibalikin ngomong kan, untuk baik. tujuannya apa? Dunia. Dunia. Anjir. Emang dunia itu penting sih. Penting. Tapi menarik ketika ditarik ke Kobe. Tuh. Orang yang bisa menaklukkan dunia, Benar. ada membuat dunia berlutut. Benar. Tuh. Dan Imu berlutut ketika mendengar, ketika kena hakinya Joy Boy. Iya, Tuh. Mungkin kayak siapa namanya Rox. iya. Nyebut ini Imu dunia. Itu kayak simbol Iya. sih, bukan Entitas beneran entitas gitu. beneran. Dia tuh kayak simbol yang mengendalikan dunia Betul, ini. betul. Dan ketika Kobe ngomong pun dia nggak paham soal Imu. Iya. Betul. Dia merasa orang yang bisa ngendaliin dunia ini, Iya. bikin dunia ini berlutut Iya. ke lu. Iya, Mungkin dia nggak bermaksud ke Imu, tapi Betul. iya. akhirnya benar. nyambung jadi menarik sih. Benar. Dan gue ketika dijungkir balikan di Universe menarik juga tuh. Karena Maksud gua, POV dari pembaca sih ngeliat. jadinya, Iya. tapi jadinya superhero banget sih. Benar. Lu bikin baik orang jahat 800 tahun. Gitu. Jadi ini dong, jadi hotbar no jutsu dong. Iya. Nah, ya bisa Iya. jadi ya. Kan kalau Naruto kan nggak pernah selalu pengen sisi baik penjahat. Iya. Betul. Heeh. Ngeliat sisi baik. Gue sih pengennya dibantai aja ini. Dibantai ya. Harusnya sih. Mau sesedih apapun, Iya. Bantai. ya lu kalah aja lah. Iya, Kayak benar. kayak homunculus, kayak penjahat pada umumnya lah. Oke. Yang berkuasa ratusan tahun. Menurut gue lu nggak pantas, ya lu dimaafin tapi nggak pantas untuk ini. Dia kayaknya Oke. matinya adalah kayak Saturn deh. Oke. Kesedot nyawanya. Jadi tulang bang. Jadi. Gila sih. Oke. Tapi gue suka sih tujuan-tujuan menjungkir balikan dunia. Karena saat Menarik. itu belum ada konsep dominant versi. Betul. Betul. Sekarang udah ada nih. Iya. Betul. Gitu. Apakah mungkin gue lebih menangkap lebih luas lagi sih lebih luas ke nggak cuman Imu tapi Iya. semua orang yang jahat dibalikin tuh kayak Oh. kayak ngebalikin sisi koin. Ini dunia ini pemerintahnya Imu nih kayak plak udah jadi dunia normal lagi aja. Oh. Jadi dunia yang akan diselamatkan oleh Roger adalah dunia yang kayak Satu kita dunia. nih. Iya, iya, Satu iya. dunia nih. Dunia secara keseluruhan ya. Ini kan dunianya udah dunia nggak jelas kan. Iya. Dibalikin jadi bener lagi. Penuh Dan kebohongan ya. penuh Dan kebohongan. apakah ketika semua itu terjadi buah iblis hilang? Oke. Gue merasa tiba-tiba ya kepikiran akan ada masa buah iblis hilang semua Oke. dan Luffy bisa berenang dengan bebas. Semua orang bisa Kembali ya. berenang dengan Mimpi bebas. Luffy yang satu lagi. Iya, mungkin ya. Tapi kayak lu kalau udah damai buat apa buah iblis? Iya, iya. Benar. Kan buah iblis ada harapan semua Harapan. orang kan. Betul. Ketika sudah nggak ada yang bersedih, buat apa lagi ada harapan Betul. itu? Apakah akan ada momen buah iblis menghilang? Wah, Bisa jadi. Menarik sekali itu. jadi normal semua manusianya, new normal. New normal. Normal. Tapi nggak ada social distancing ya. Nggak ada. jangan. Biar makin erat dong. Kalau kita Pandemi merujuk aja. ke My Hero Academia, dia kan orang nggak punya kekuatan, dikasih kekuatan, pas Iya. tamat kekuatannya hilang. Iya. Itu lagi. siapa yang ngasih sih? All Might, All Might. Oke. karena hero terkuat lah. Hmm. Dia merasa nih orang jiwa hero-nya kuat nih. Oke. Dikasih. Kayak lu Kasih. cocok jadi penerus gua. Oh, Meskipun gitu. badannya lemah. Oke. Oke, latihan dulu biar lu bisa nerima. Oke, oke. Pun dia udah latihan tetap nggak kuat. Gitu. Jadi itu quirk yang kemampuan yang diwariskan sebenarnya. All Might pun dikasih orang. Oke. Iya. Jadi terakhir ke Deku. Oke. Estafet dia. Stafet. Menarik ya, gue suka sih Menarik. teori tentang membalikan dunia, membuat dunia berlutut. Gue jadi menariknya ke Kurohige. Kan dia ngincar dunia kan. Betul. Lalu dia megang tangannya satu. Iya. Entah kaki entah tangan ya. Dengkul kayaknya ya. Itu laba-laba ya. Dengkul tuh, dengkul laba-laba. Tapi gue selalu bilang ke Cancel juga. Mungkin yang akan dilakukan Kurohige adalah mengambil alih Imu. Oh. Gue selalu percaya Kurohige ini musuh terakhirnya. Iya, cocok Dengan sih. kemampuan Imu yang diambil sama dia. Iya. Gue punya kekuatan Iya, iya. ini, ayo lawan gue, jeger. Bener-bener final villain jadi. Iya. Boleh. Jadi kayak imunya tuh kayak final villain tanda kutip Tanda ya. kutip. Kan belum tahu rencananya apa tuh Belum tahu si rencananya. QB megang. Benar. Bener-bener. Tiba-tiba dateng. Dan Iya. apakah ya
apakah kemampuannya bisa tetap berfungsi ketika yang dipegang mati? Iya. Iya betul. Kan kalau si kemampuannya Kage Nomi, ketika dia mati, bayangannya masuk lagi. Betul. Tapi kan Balik Absalom lagi. udah mati tapi bisa dia pakai Invisible. Enggak, bayangan. invisible-nya. Bukan si Katarina Devon kan bisa kopi juga kan. Nah si Absalom mati kan? Nggak, belum mati tau. Tuh. Selamat ya dia. Emang selamat ya? Oh selamat. Kayak Selamat kan makanya dia Di- bilang. ada dia ngobrol kayaknya. Seingat gue selamat dia. Ada Oh. panel dia ngobrol. Soalnya panel dia ngobrol, tiba-tiba itu Katarina Devon. Oh enggak. Oh iya benar. Yang dia ngobrol Oh, itu iya, Katarina iya, Devon. oh, iya, iya. Itu Katarina nangis. ya? Iya, Enggak, si itu sorry. nangis. Lupa lagi gua. Enggak, sorry. Itu marah si. Soalnya buah iblisnya diambil sama Diambil. Oh, Shiryu. iya benar. Harusnya dia udah meninggal Itu sih. dia. Betul. Harusnya ya. Oh Iya, iya benar bisa berarti. Mungkin. Tapi nggak bisa berubah ya? Iya. Nggak bisa ngilang ya? Nggak bisa ngilang ya. Cuma berubah jadi itu doang ya. Apa bisa ya? Kita nggak tahu ya. Kita nggak tahu sih. Karena kalau kayak gitu doang kayak mana-mana soalnya. Iya, kayak mana-mana persis. Menurut gua QB itu levelnya lebih tinggi. Iya. Kayaknya dia bisa berubah dan pakai kemampuannya. Benar. Soalnya Di copy. kalau soal mythical ya, si Yamato ngambil beberapa kekuatan kan kayak es kan ada sebenarnya ya kan, tapi si Okuchino Makami bisa es, bisa banyak hal lah di situ ya. Iya makanya feeling gua QB kemampuannya dia Di bisa atas berubah. ya, di Berubah bukan cuma kopi doang ya. Nggak cuma kopi, tapi kopi kemampuan. Iya. Wah. Oke, itu mengerikan. Ngeri sih, itu pantas Ngeri. untuk diminta Zone. Mythical pas. Dan kalau itu terjadi, enggak sih, tetap nggak ngalahin ya, kan QB-nya Naruto sih. Nggak bisa. Gue tadi mau ngomong mengalahkan Big Kurama. Kurama tetap the best. Oke. Kurama Kurama. tetap Nomor satu. nomor satu Oke. QB di hati QB gue. nomor satu. Oke, kalau gitu terima kasih Aldi. Thank Ini you. menarik sekali. Teorinya sangat menarik. Buat para nakama, kalau punya pembahasan lain juga tentang Benar. teori ini silakan Benar. dibahas aja. Menarik banget ya. Dan kalau pengen mengunjungi Instagramnya bisa di apa Instagram lo? Di glip _of_d. Blip _of_d. Di situ akan banyak pembahasan tentang Teori-teori foreshadow ya, teori. fokusnya ya, foreshadowing. Lu ada request nggak sih, misalkan Bang request bahas ini dong, lu bacain nggak biasanya? Iya kadang Oh, dibacain. itu kalau punya gitu. request bisa minta dibahas teorinya juga bisa ke Pak Aldi. Yaudah kalau gitu sampai ketemu di bedah teori selanjutnya. Jangan lupa di subscribe, jangan lupa juga di hype ya video Iya. ini biar makin mantap. Betul. Kalau gitu gue Renal Frenus, Gua Valdi. Gue Cancil. pamit. Thank you semua nakama. Thank you.